Pemirsa, Verdi Sambo bertahan dengan narasi bahwa tidak hanya memburu Brigadir Yosua dilatar belakangi emosi karena Brigadir Yosua telah melecehkan istri Sambo, Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Apakah narasi tersebut adalah upaya Sambo untuk lolos dari pasal pembunuhan berencana? Apakah masih ada celah untuk Verdi Sambo lolos dari hukuman mati? Saya akan mengulasnya bersama dengan kuasa hukum Verdi Sambo, Rasa Mala Aritonang, dan pakar hukum pidana sekaligus mantan Hakim Agung, Profesor Gayus Lumbun. Selamat malam, Bang Rasa Mala, Prof. Gayus. Ya, selamat malam. Selamat malam. Oke, saya akan ke Bang Rasa Mala terlebih dahulu. Apakah kuasa hukum sudah menerima berkas perkara dan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum? Ya, baru sore ini kami menerima berkas perkara juga surat dakwaan. Baru sore ini disampaikan, karena kan seharusnya kemarin itu disampaikan karena pelimpahan ke pengadilan kan dilakukan kemarin sesuai ketentuan 143 ayat 4 KUHP. Penyerahan salinan turunan perkara juga dengan surat dakwaan seharusnya disampaikan bersamaan dengan pelimpahan, surat pelimpahan disampaikan ke pengadilan, itu bunyi pasal 143. Tapi baru sore ini tadi sudah disampaikan berkas perkaranya beserta dengan surat dakwaannya. Baik, oke. Mbak Rasa Mala, klien Anda kan bertahan ya dengan motif pelecehan seksual dan juga mengklaim Putri adalah korban. Buktinya adalah pengakuan Putri sendiri. Apakah tim akan menghadirkan bukti lain yang lebih kuat nanti di persidangan? Ya, saya pikir gini, kita mesti dudukan dulu konstruksi dalam persidangan peradilan pidana. Pertama, yang punya kewajiban membuktikan itu bukan dari si terdakwa. Pasal 66 KUHP menyebutkan bahwa terdakwa tidak diwajibkan atau tidak dibebankan kewajiban untuk melakukan pembuktian. Yang punya kewajiban membuktikan adalah jaksa penuntut umum. Nah, kalau dalam kronologis yang disajikan oleh jaksa penuntut umum tadi, kalau nanti saya belum melihat berkasnya secara detail yang baru diserahkan ke kami, kalau kemudian ada 3 fase peristiwa, pertama peristiwa di Magelang, kemudian peristiwa di Saguling, dan peristiwa di Duren 3, kemudian post factum peristiwa yang terjadi setelah penembakan tersebut, maka semua peristiwa itu wajib dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Justru kami nanti men-challenge bahwa apakah di dalam peristiwa di Magelang itu yang menjadi motif atau menjadi trigger yang memprovokasi tindakan emosional yang dilakukan oleh Pak Sambo. Saya pikir itu bagian juga yang harus nanti disampaikan, dan tentu dari sisi kami nanti kami akan menyajikan juga bukti dari sisi klien kami, dari sisi terdakwa gitu. Tapi prinsip pembuktian selalu bebannya ada di jaksa penuntut umum nantinya, bukan ada di kami gitu. Oke. Prof. Gayus, Anda pernah mengatakan bahwa hakim bisa saja tidak menjatuhkan hukuman mati terhadap Verdi Sambo. Apa argumentasinya, Prof? Ya, kalau JPU tidak dengan jelas, tidak dengan lengkap bisa memberi gambaran kepada sidang yang menggambarkan bahwa perbuatan yang dikaitkan 340 itu betul-betul direncanakan. Nah, perencanaan seperti apa yang bisa meyakinkan hakim? Sebab kalau itu sangat lemah, tentu hakim tidak mau ambil risiko bahwa orang yang membunuh orang lain tetapi tidak berencana akan sangat berbeda ancaman hukumannya. Hakim lebih akan memilih hal yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, karena baik pelaku maupun korban itu punya hak yang sama dalam mata hak asasi manusia yang perlu dilindungi. Karena ini hukumannya tidak main-main, hukuman mati. Tentu sidang ini akan lebih meneliti. Nah, bukan saja bukti yang bisa diajukan, saksi yang menjelaskan, tapi hakim punya logika hakim, ya, yang nanti akan menjadikan hakim ini punya keyakinan, bisa menjadikan putusan yang dasar keyakinan hakim. Apa misalnya? Seseorang merencanakan sebuah perbuatan pembunuhan itu tentunya didahului dengan beberapa peristiwa lain. Ya. Sebut saja, ketika seorang yang ingin merencanakan pembunuhan ini berbicara dengan orang lain, meminta tolong orang lain untuk tolong membunuh orang ini, itu sudah upaya-upaya yang sifatnya adalah merencanakan sebuah pembunuhan dan bukan spontan yang dia lakukan karena suatu hal. Nah, ini perlu dicermati dengan baik. Publik harus dibuka pemahamannya di sidang terbuka ini agar semuanya itu transparan. Itu maksud saya. Jadi bukan hanya bukti dan saksi saja yang bisa menjadikan hakim yakin. Hakim punya logika, disebut logika hakim. Nah, bagaimana dia membunuh dengan tenang, misalnya ini salah satu
teori psikologi memandang seorang yang membunuh dengan berencana dengan sangat tenang. Dia tidak terlalu gugup seperti bayangan emosional yang tinggi. Nah, ini juga salah satu hal yang diyakini hakim di luar bukti dan saksi. Seperti itu. Dalam konstruksi yang dibangun kepolisian itu kan ada jeda ya antara peristiwa di Magelang, kemudian di rumah Saguling dan di rumah Duren 3. Apakah jeda waktu di 3 TKP itu bisa membuktikan bahwa pembunuhan Yosua sudah terencana, bukan aksi spontan? Kalau dalam jeda waktu itu ada tindakan-tindakan yang mengarah kepada perencanaan. Tadi saya sebut misalnya membujuk orang untuk melakukan. Nah, jeda itu bukan berarti waktunya. Tapi di waktu itu apa yang dilakukan sehingga hakim yakin bahwa ini sebuah bentuk perencanaan. Karena apa? Apa yang di kepala orang untuk berencana itu kan tidak mudah dibaca. Ini maksudnya. Tapi kalau dengan apa yang dilakukan yang tidak diada bahkan di dakwaan, tetapi diyakini hakim bahwa ini dengan keterangan-keterangan saksi atau berita-berita yang ada di cross check kembali, oh dia memang membujuk orang untuk melakukannya. Ini kan berencana berarti. Kira-kira begitu. Jadi ini hal-hal yang perlu sangat diperhatikan, yaitu logika hakim. Oke, sebaliknya Bang Rasa Mala, selain soal pelecehan seksualnya, apakah tim juga akan berupaya melawan narasi jaksa penuntut umum bahwa telah terjadi pembunuhan berencana terhadap Yosua? Ya, sekali lagi, kalau dari sisi kami kan kewajiban pembuktian itu ada di jaksa penuntut umum. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHP, kita kan menganut apa yang disebut dengan negatif weightless. Artinya, hakim tidak akan menjatuhkan pidana kecuali berdasarkan keyakinannya, berdasarkan bukti-bukti yang cukup dia yakin bahwa terjadi tindak pidana tersebut. Sehingga tugas penuntut umum adalah membuktikan tuduhannya. Kalau dia 340 berarti berencana. 340 itu kita sebutnya dolus premeditatur. Kalau dolus premeditatur itu artinya kesengajaan yang sebelumnya diawali dengan rencana. Ada kriterianya. Pertama, kriterianya rencana itu memang sudah ada. Kedua, rencana tersebut dibuat dalam keadaan tenang. Ketiga, ada cukup waktu mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan rencana tersebut. Nah, ketiga kriteria tersebutlah yang harus nanti disajikan dan dibuktikan oleh penuntut umum. Nah, apakah kemudian penuntut umum berdasarkan fakta-fakta yang ada berhasil meyakinkan hakim atau tidak, itu nanti tugas dan kewajiban dari penuntut umum. Jadi bagaimana keadaan betul yang disampaikan oleh Prof. Gayus tadi, bagaimana keadaan kejiwaan seseorang itu sangat mempengaruhi ketika dilakukannya perencanaan sampai dengan pelaksanaan perencanaan. Itu nanti yang harus disajikan oleh jaksa penuntut umum. Dari sisi kami, dari sisi penasihat hukum, nanti tentu akan men-challenge, akan menguji apa yang diajukan oleh jaksa lewat fakta-fakta tersebut. Kalau memang ada kelemahan-kelemahan, Anda kan sudah mengakui bahwa memang betul klien Anda Verdi Sambo yang memerintahkan Eliezer untuk menembak Yosua. Apakah itu akan konsisten nantinya pengakuan tersebut sampai ke pengadilan? Enggak, kalau soal materi nanti saya pikir kita sajikan saja secara faktual di persidangan supaya kita tidak terlalu jauh bicara di luar persidangan, karena sebentar lagi kan sidang, kita mau proses persidangan nanti berjalan secara objektif sehingga hakim bisa menilai secara bebas, secara netral, imparsial pada fakta persidangan yang nanti disajikan. Jadi soal apakah Pak Sambo memerintahkan, apakah Pak Sambo menembak sendiri, nanti biarlah itu proses di persidangan lewat fakta-fakta yang disajikan. Gitu. Tapi prinsipnya yang harus dibuktikan dan beban tanggung jawab pembuktian nanti ada di hakim. Itu yang membedakan konstruksi antara berencana mord dengan pembunuhan biasa, Dotslah. Itu yang membedakan, dan kesulitan pembuktiannya nanti ada di situ sebenarnya. Jadi kita tunggu saja nanti. Tentu jaksa harus bekerja secara optimal dalam tugasnya karena dia kan mewakili kepentingan publik dan kepentingan korban. Dari sisi penasihat hukum dan terdakwa tentu juga harus diberi kesempatan nanti untuk melakukan pembelaan secara optimal. Hakim nanti menilai di antara kedua titik itu. Ya. Selanjutnya Bang Rasa Mala dan Prof. Gayus, kita akan membahas ya. Berulang kali dalam berbagai kesempatan Sambo itu kan mengatakan bahwa PC menjadi korban pelecehan seksual. Jika terdakwa bisa membuktikan telah terjadi pelecehan seksual terhadap Putri, apakah ini bisa meringankan hukuman para terdakwa? Prof. Gayus boleh dijawab, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi di Prime Time News, pemirsa, masih bersama dengan kuasa hukum Verdi Sambo, ada Rasa Mala Aritonang dan juga pakar hukum pidana sekaligus mantan Hakim Agung Prof. Gayus Lumbun. Prof. Gayus, Sambo ini kan
menggantungkan nasibnya di pelecehan seksual istrinya ya. Jika terdakwa bisa membuktikan telah terjadi pelecehan seksual terhadap Putri, apakah itu bisa meringankan hukuman terdakwa, terutama Ferdy Sambo? Ya, walaupun itu tidak menjadikan hal yang memastikan apakah itu bisa apa tidak, tetapi lepas dari sebuah persoalan, tentunya kita akan memastikan dulu primer di dakwaan itu, yaitu juga 40 ya, itu dulu yang dipastikan bahwa ini memang melakukan berencana apa tidak. Kemudian kalau ini tidak, maka dengan dakwaan yang lain, nah itu baru bisa dijelaskan ya, atau hakim mempunyai inisiatif untuk menggali kebenaran yang material ya, kebenaran yang betul, yang sesuai dengan apa keadilan yang akan diputuskan. Tapi bagi saya pribadi, dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan juga, kejahatan dengan berencana itu memang patut dihukum berat. Itu menurut konsep, mungkin semua hakim akan berpikir begitu. Tetapi saya akan mengaitkan dengan manfaat. Manfaat apa hakim memutus dengan hukuman berat dan hakim tidak memutus dengan berat? Faktor manfaat di sini. Perkara ini telah terjadi, korban telah meninggal. Kemudian hakim dalam jabatannya untuk memberi keadilan, terutama keadilan tidak hanya kepada korban saja, tapi kepada masyarakat dan negara kalau bagi ukuran saya. Maka kalau ada hal-hal yang bisa dilakukan dengan dasar kemanfaatan oleh terdakwa, ini menjadi poin yang tinggi. Contohnya adalah seperti apa ya, Prof Gayus? Pengakuannya, maka bisa ada perubahan, berbagai perubahan di negara ini. Kalau disampaikan apa saja yang Anda maksud, contohnya seperti apa ya? Kemudian itu menghasilkan perubahan, itu tujuan hakim untuk memberi keadilan dengan dasar kemanfaatan. Iya, keadilan dan kemanfaatan contohnya bagaimana ya, Prof Gayus? Maksudnya seperti apa? Konkretnya kalau terdakwa ini mau mengakui seberat apapun salahnya, terbukti dengan jelas sekalipun, tapi dia bisa melakukan sebuah upaya agar dia bermanfaat untuk negara ini, mau mengaku seluruhnya, terdakwa ini tidak bisa menjadi GC ya, justice collaborator, tidak bisa karena pelaku utama. Tetapi sifat GC ini bisa menjadikan keringanan. Ini sesuatu di mana-mana. Artinya dia mau mengaku terbuka bahwa lembaganya memungkinkan bagi dia untuk melakukan hal seperti ini. Ini menjadikan satu perubahan nantinya di lembaganya, kemudian kita akan memiliki dengan pengakuan itu perubahan-perubahan sehingga kita punya wajah baru dari kepolisian yang saat ini. Itu yang sering saya cuatkan. Kalau hukum berat pasti dihukum berat. Prof Gayus, apa tidak? Prof Gayus, maksudnya pengakuan yang terkait dengan pembunuhannya, atau bisa saja pengakuan-pengakuan yang lain yang tidak terkait langsung dengan pembunuhan tapi terkait dengan institusi. Maksudnya bagaimana, Prof Gayus? Maksud saya belum melangkah kepada perbuatan yang lain atau hal lain yang menyebabkan ingin berlindung justru. Nah, ini yang menjadikan saya berpandangan tidak ada kemanfaatan. Tapi kalau tidak berlindung, apa adanya diungkapkan dengan jelas, tentu ini perlu pembuktian. Kemudian ada manfaat putusan hakim yang tadinya berat itu menjadi tidak berat. Itu seringkali dilakukan oleh hakim karena hakim menggunakan tujuan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan. Baru kepastian hukum. Oke. Jadi kepastian hukum itu bisa ditinggalkan. Baik. Sebenarnya kalau ada Bang Rasal Mala, mungkin putusan. langsung direspon saja ya. Apakah Ferdy Sambo akan melakukan itu yang seperti Prof Gayus bilang? Mau mengakui segala perbuatannya, termasuk mungkin hal-hal lain yang diketahui oleh Ferdy Sambo? Ya, saya pikir begini, kalau dari sisi Pak Ferdy Sambo juga Bu Putri kan memang dari awal menyampaikan akan bersikap kooperatif gitu. Makanya dalam beberapa pemeriksaan beliau sudah bersedia untuk menjalani secara kooperatif, misalnya lie detector, kemudian penahanan Bu Putri kemarin ditahan, kelimpahan dan seterusnya, itu kan semua diikuti dengan baik secara kooperatif. Begitu juga komitmennya soal di persidangan nanti. Dia akan menyampaikan fakta yang sebenarnya sebatas pengetahuan beliau pada peristiwa yang dialaminya. Tentu tidak mungkin menyampaikan informasi yang beliau tidak ketahui atau tidak alami. Jadi apa yang beliau ketahui, komitmennya adalah akan disampaikan secara terbuka, begitu juga dengan Bu Putri juga demikian. Nah, apa yang disampaikan oleh Prof Gayus tadi, sebenarnya Prof Gayus kan lagi bicara soal tujuan pidana kita, apakah memang mau dibatasi hanya bertujuan secara retributif.
orang melakukan kesalahan perbuatannya kemudian dibalas timpal oleh sebatas kesalahannya sebagai bentuk pembalasan kepada si terdakwa, atau ada tujuan yang lebih besar, tadi biasanya kemanfaatan. Beliau bicara reformasi, bicara soal bagaimana memperbaiki masyarakat dan seterusnya pada tujuan-tujuan yang lebih besar dalam konteks proses pidana ini. Nah, mungkin itu nanti yang jadi bagian pertimbangan hakim ke depan. Apakah dengan penjatuhan pidana itu banyak hal yang bisa berguna, misalnya mengembalikan keseimbangan keadilan yang terganggu akibat peristiwa pidana ini yang terjadi akibat peristiwa ini bisa dikembalikan, dipulihkan kembali. Bagaimana caranya itu yang nanti harus dirumuskan oleh hakim dalam putusan pidananya. Saya kira itu yang coba disampaikan oleh Prof. Gayus tadi. Bang Rasa Mala, ada buku hitam yang dibawa Verdi Sambo ini jadi sorotan. Sebetulnya itu buku apa? Apakah berisi catatan-catatan yang akan dipakai Verdi Sambo sebagai amunisi pembelaan? Ya, saya tidak tahu isinya buku itu apa, tapi memang buku itu ada pada beliau begitu. Jadi saya tidak tahu persis apa isi buku itu gitu. Dan kemarin juga ditanyakan beberapa media juga saya sampaikan bahwa masih coba saya tanyakan kalau saya bertemu dengan beliau. Tapi saya pikir saat ini beliau sedang fokus untuk mempersiapkan pembelaan ya terkait dengan perkara ini nanti, khususnya kaitan dengan dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Dan dari sisi kami penasihat hukum juga tentu fokus pada materi dan substansi kasus yang sedang kami tangani ini. Itu. Oke, akan fokus pada persiapan persidangan nanti. Tapi Bang Rasa Mala, sebelum mengakhiri saya ingin tanya sekali lagi, apakah klien Anda nanti akan konsisten mengakui bahwa telah membunuh Brigadir Yosua? Enggak, saya pikir konsistennya bukan soal membunuh atau tidak membunuh. Konsistennya itu menyampaikan fakta apa yang dialaminya secara konsisten. Itu dulu yang harus disampaikan. Karena nanti kan itu akan dikonfirmasi oleh terdakwa atau saksi-saksi lainnya. Sehingga saya pikir ke depan dalam proses pemeriksaan persidangan harusnya dan mestinya siapapun yang menjadi saksi, siapapun yang menjadi terdakwa, dia harus konsisten menyampaikan keterangan. Karena kalau tidak, itu akan merugikan daripada yang bersangkutan. Karena ini kan akan dikonfrontir satu dengan yang lainnya. Yang harus dibuktikan nanti adalah pertama, apakah peristiwa itu benar ada. Kemudian kalau peristiwa itu ada, siapa pelakunya? Itu yang harus diidentifikasi. Setelah diidentifikasi siapa pelakunya, masih harus dinilai oleh hakim apakah kepada pelaku tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan kontribusi kesalahannya. Jadi tidak semua pelaku juga harus dihukum sama karena masing-masing mungkin punya kontribusi yang berbeda. Apalagi digunakan pasal 55 terkait dengan penyertaan. Dan bagi mereka yang tidak bersalah tentu tidak boleh dipidana. Sebaliknya yang bersalah tentu harus dijatuhi pidana. Berapa besar pemidanaannya itu nanti akan menjadi pertimbangan hakim sesuai dengan penilaian fakta-fakta di persidangan untuk menentukan strahmatnya, pemidanaannya. Itu nanti cara bekerjanya dalam pemeriksaan pidana nanti saya pikir. Baik, Bang Rasa Mala, Aritonang, Prof. Gayus, kita akan sama-sama menantikan seperti apa jalannya persidangan yang akan digelar pekan depan. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.